Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak soli dan solihah hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan yang sehat serta dalam lindungan Allah ya. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi melalui video pembelajaran. Sebelum kita mulai video pembelajaran ini, ayo lekas siapkan alat tulis, buku catatan, dan buku paket tema 4D kalian ya. Jangan lupa untuk mencatat informasi penting dari video ini. Kemudian, kita awali dengan membaca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita untuk menyerap informasi dari video ini. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas tentang Pancasila. Materi pada tema 4D. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar. Lambang-lambang Pancasila yaitu burung Garuda yang di tengahnya membawa perisai. Perisai inilah yang berisi lambang-lambang Pancasila. Sila yang pertama yaitu bintang emas. Bunyi dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila kedua adalah rantai emas. Bunyi dari sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila ketiga adalah pohon beringin, dan bunyi dari sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Sila keempat pada Pancasila berlambangkan kepala banteng. Bunyi dari sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian, lambang dari sila kelima Pancasila yaitu padi dan kapas. Dan bunyi dari sila kelima adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah hafal kan teman-teman? Apa bunyi dan lambang dari setiap sila pada Pancasila? Alhamdulillah kalau kalian sudah menghafalnya. Kita lanjutkan materinya ya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang emas. Nah, contoh perilaku yang mencerminkan pengamalan dari sila pertama yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Karena kita umat muslim, maka kita harus percaya dan menjalankan segala aturan dalam agama Islam. Contoh pengamalan yang kedua, saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda. Jadi, ketika kita bertemu orang dengan agama lain, misalnya ketemu dengan orang beragama Nasrani atau Hindu atau Buddha, maka kita tidak boleh mengejek mereka. Kita tetap harus menghormati mereka. Sikap yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang keempat, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang kelima, bertoleransi dalam beragama. Pengamalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Lambang silanya yaitu rantai emas. Contoh sikap pengamalan sila kedua yang pertama yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Nah, sesama manusia kita memiliki hak yang sama, yaitu hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk dihormati oleh orang lain. Maka kita juga harus menghormati hak orang lain ya. Pengamalan yang kedua, mengembangkan sikap tenggang rasa. Sikap tenggang rasa adalah sikap saling menghargai dan menghormati terhadap orang lain. Contoh pengamalan yang ketiga yaitu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contohnya, seperti melakukan bakti sosial terhadap korban-korban bencana alam di sekitar kita. Pengamalan yang keempat yaitu tidak semena-mena terhadap orang lain. Tidak semena-mena berarti tidak melakukan semuanya sesuai keinginanmu saja terhadap orang lain. Contoh pengamalan yang kelima yaitu berani membela kebenaran dan keadilan. Pengamalan yang keenam yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Pengamalan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dengan simbol sila yaitu pohon beringin. Contoh pengamalan yang pertama yaitu menghargai perbedaan pendapat di antara kelompok. Jadi ketika kita melakukan suatu kerja kelompok dan teman kita memiliki pendapat yang berbeda, maka kita harus menghargainya. Contoh yang kedua yaitu menjaga keamanan lingkungan. Pengamalan yang ketiga, mementingkan kepentingan bersama dalam hidup bermasyarakat. Kita tidak boleh egois dengan mementingkan kepentingan diri kita sendiri ketika hidup dalam bermasyarakat. Pengamalan yang keempat, bersikap toleransi dan mudah memaafkan. Pengamalan yang kelima, bangga dengan bangsa sendiri. Dan yang keenam, menjalin persahabatan dengan semua orang tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Jika kita memiliki teman dari suku yang berbeda dan ras yang berbeda, serta agamanya pun berbeda, maka kita tetap harus menjalin persahabatan yang baik dengan mereka. Yang ketujuh, saling menghormati perbedaan suku dan budaya. Karena ada banyak sekali suku di Indonesia dan setiap suku memiliki budaya yang berbeda, maka kita juga harus menghormati perbedaan tersebut. Pengamalan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala benteng. Contoh tindakan pengamalan silat ini yang pertama, mengadakan musyawarah untuk membuat keputusan bersama. Misalkan, kita ingin mengambil keputusan bersama untuk pemilihan ketua kelas, ketua RT, bahkan presiden, kita bisa mengadakannya melalui musyawarah. Contoh yang kedua yaitu tidak memaksakan kehendak. Contoh yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Nah, ketika melakukan musyawarah, biasanya orang lain bisa berpendapat berbeda dengan pendapat kita. Ketika orang lain memiliki pendapat yang berbeda, maka sikap kita yang baik adalah menghargainya. Contoh pengamalan yang keempat yaitu menghormati keputusan bersama. Hasil dari musyawarah biasanya berupa keputusan bersama. Meskipun keputusan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, kita tetap harus menghormatinya karena merupakan keputusan bersama. Contoh pengamalan yang kelima yaitu melaksanakan keputusan musyawarah.
Selain menghormati keputusan bersama, kita juga harus melaksanakan keputusan bermusyawarah tersebut. Pengamalan yang keenam yaitu memberikan hak suara dalam pemilihan umum. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak suara dalam pemilihan umum, baik pemilihan DPRD, DPR, bahkan Presiden. Pengamalan yang ketujuh, tidak melanggar hak-hak kewarganegaraan orang lain. Hak-hak kewarganegaraan orang lain bisa berupa hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan fasilitas umum, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Pengamalan sila kelima. Bunyi sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Contoh pengamalan sila kelima yang pertama yaitu menghargai hasil karya orang lain. Kita tidak boleh menghina hasil karya orang lain ya. Pengamalan yang kedua yaitu tidak bertindak semena-mena pada orang lain. Bertindak semena-mena itu bertindak sesuka hati kita tanpa memikirkan orang lain. Pengamalan yang ketiga yaitu menghormati hak dan kewajiban orang lain. Pengamalan yang keempat, berani memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri dan juga orang lain. Pengamalan yang kelima, suka bekerja keras. Pengamalan yang keenam, hidup hemat dan tidak boros. Pengamalan ketujuh, melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan bersama. Contohnya seperti melakukan siskamling untuk menjaga keamanan bersama. Alhamdulillah, materi kita telah selesai. Jazakumullahu khairan sudah menyimak dengan baik. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.